Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pariwisata halal. Sebelumnya kita lihat ekonomi Islam di dunia. Untuk pariwisata halal atau nama lainnya halal tourism atau halal travel itu kita tahu masih di bawah ya angkanya dari keuangan syariah, karena ya memang keuangan syariah ini yang paling banyak ya, ada bank syariah, ada pasar modal syariah dan lain-lain, masih yang tertinggi nih. Kemudian diikuti oleh halal food ya, makanan dan minuman ya pastinya ya, makanan dan minuman halal. Kemudian masih kalah juga dengan uh, fashion ya, fashion halal ini atau busana halal, bahkan dengan halal media atau dan rekreasi. Bedanya rekreasi dengan pariwisata atau perjalanan halal ini, kalau rekreasi itu lebih tadi ya ke medianya ya, misalkan TV gitu ya, kemudian internet atau bioskop itu kan, film-film halal. Nah, ini uh, lebih banyak diminati daripada untuk berwisata ke tempat-tempat yang dianggap halal. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian atau perspektif dari wisata halal ini. Pengertiannya adalah pariwisata halal adalah seperangkat layanan yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Misalkan ya, wisata muslim pengen berwisata ke kolam renang misalkan, berenang. Itu kan kita pengen olahraga gitu biar sehat. Kalau sehat bisa buat ibadah gitu kan. Tapi ternyata di kolam renang itu kita terpaksa melihat aurat uh, yang lawan jenis gitu ya, yang bukan muhrim, bukan mahram gitu ya. Kalau muhrim itu kan pakaian ihram ya. Uh, Contoh saja di Purwokerto, di tempat saya itu ada kolam renang syariah itu ya. Saya sih belum pernah ya. Tapi ya kalau saya lihat itu bedanya itu ada pemisahan antara yang laki-laki sama yang perempuan itu. Tapi apakah cuma itu? Ya tidak. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Pak Owi ya, presiden kita itu sudah mengungkapkan bahwasanya pariwisata merupakan sektor unggulan di Indonesia. Ini nomor 2 malah, hanya kalah dari pertanian ya. Kita tahu kita Indonesia itu negara agraris ya. Pertanian ya. Selain itu juga negara maritim ya. Ini juga yang uh, berhubungan dengan kelautan, jadi wajar kalau kita punya ikan yang banyak. Tapi seiring berkembangnya zaman, kita juga menjadi negara turisme ya, negara wisata gitu. Banyak daerah di Indonesia yang sudah menjadi tujuan para turis dari luar negeri. Kalau dari luar angkasa ya nggak ada ya kan, masa ada alien ntar pada takut gitu. Misalkan Bali saja. Bali itu kan popularitasnya sudah setara dengan Hawaii gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa yang beranggapan Bali itu lebih terkenal dari Indonesia gitu kan. Kalau ditanya dari mana? Dari Indonesia. Sebelah mananya Bali? Nah itu kan aneh. Bali kan termasuk Indonesia ya. Itu kata yang sudah pernah ke luar negeri. Selanjutnya ini ada pernyataan bahwasannya pariwisata sebagai core ekonomi, nah, sebagai inti dari ekonomi. Mengapa demikian? Nah ini ada data bahwasannya pariwisata merupakan penghasilan negara terbesar.
Ini untuk tahun 2019 ya, kemarin itu diproyeksikan 20 miliar dolar atau dirupiahkan 300 triliun. Bahkan tidak hanya di Indonesia ya. Contoh saja di Amerika gitu ya, di negara-negara maju itu sudah merencanakan bahwasannya weekend ya atau akhir pekan itu tidak hanya Sabtu Minggu tapi Jumat Sabtu Minggu. Karena dengan kemajuan teknologi, pekerjaan bisa dilakukan secara cepat sehingga jam kerja dalam satu pekan itu cukup 4 hari kerja ya, Senin sampai Kamis. Jadi Jumat Sabtu Minggunya itu eh, libur. Ini sudah banyak dibahas di legislatif di negara-negara di luar ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu karena ya mungkin kekurang tahuan saya, mungkin sudah dibahas atau belum saya tidak tahu. Tapi kalau ini beneran terjadi gitu ya, maka ini akan menjadi kabar gembira untuk sektor pariwisata. Jelas akan semakin berkembang karena ya 3 hari libur ya tidak mungkin di rumah saja, kecuali seperti sekarang ini ya kan lagi COVID itu kan ya lebih baik di rumah saja. Kalau silaturahmi kalau dalam situasi normal itu kan memperpanjang umur gitu ya. Kalau ini kan lagi COVID gitu ya di rumah saja. Kemudian terbaik di wilayah regional ASEAN ya, Asia Tenggara. Kita lihat di sini ranking Indonesia tahun 2019 adalah peringkat 1 ya. Naik terus ini dari tahun ke tahun. 2015 peringkat 6, naik jadi peringkat 4, naik jadi peringkat 3, naik jadi peringkat 2. Nah, ini yang terbaru 2019 peringkat 1. Tapi kita lihat, maaf saya geser dulu ke sebelah kanan biar nggak menutupi ya. Indonesia itu ini meskipun peringkat 1 tapi harus rela berbagi ya dengan Malaysia yang skornya sama ini. Bahkan Indonesia itu dulu peringkat 2, naik 1 tingkat. Kalau Malaysia ya tetap peringkat 1 ya, tapi skornya sama 78 ini. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, wilayah-wilayah yang menjadi destinasi atau tujuan wisata halal yang menjadi unggulan itu kita lihat sebarannya dari peta ini itu masih hanya berkisar di Indonesia bagian barat dan tengah ya. Kita lihat di timur ini belum banyak ya, terutama yang 10 besar ini ya. Kalau kita lihat maaf saya geser lagi ke kiri. Yang peringkat pertama itu Lombok. Lombok itu dari tahun 2018 ya masih bertahan di peringkat 1 ya karena kita tahu eksotisme ya, bahasanya apa itu ya, keindahan pantai-pantai di Lombok juga memang ya tidak bisa dipungkiri dan sudah diakui dunia ini. Kemudian peringkat 2 ada Aceh ya, kan julukannya apa, Serambi Mekah ya gitu ya, dan seterusnya. Ini itu untuk peringkat destinasi wisata halal di Indonesia, itu peringkat 10 besarnya. Nah, tujuan dari pemerintah jelas ya, ini bisa tertuang dalam visi ya. Visi pemerintah Indonesia adalah menjadi negara tujuan pariwisata halal kelas dunia. Jadi tidak hanya jago kandang ya. Jadi wisatawannya itu tidak hanya wisatawan lokal tapi juga wisatawan. Untuk selanjutnya ini ada ya, tugas ya, tapi yang harus segera diselesaikan
Jadi tidak dikumpulkan besok atau minggu depan. Khusus untuk pertemuan ini dan seterusnya itu sudah tidak saya buka lagi tanya jawab di kolom komentar YouTube ya. Tapi kamu biar berselancar ya, berseluncur ya. Tugasnya adalah silakan kamu cari artikel, boleh dari jurnal atau dari proceeding, dari website, dari blog, dari 2 tempat ini kan ada 8 ini. Dari 2 tempat destinasi wisata halal di Indonesia berikut. Bebas ya, pilih 2 saja, ini ada 8, kamu cukup pilih 2 saja. Kemudian kamu analisis mengapa tempat tersebut layak menjadi destinasi wisata halal unggulan Indonesia. Saya beri contoh ya ini. Ini contoh analisis saya ya. Saya ambil contoh yaitu kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, NTB ya. Ini analisisnya kenapa tempat tersebut layak ya dianggap sebagai destinasi unggulan wisata halal di Indonesia. Ini karena salah satunya ini saya dapat ya, itu adanya Masjid Nurul Bilad ini yang selain luas juga di situ ada pusat perdagangan juga ya. Jadi tidak hanya sebagai tempat ibadah yang nyaman tapi juga sebagai destinasi wisata dunia. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Semoga jadi orang sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.